rekayasa perkembangan yang Allah Ta'ala berikan. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesempitan, maka yakinkanlah di depannya akan ada keluasan. Setelah kita merasakan susah, pasti akan ada kesenangan. Yang kita muliakan ayahanda rohani kita bersama, Abi beserta keluarga, yang kami hormati segenap para dewan guru yang telah mau membantu berbagi ilmu di pesantren ataupun di yayasan pendidikan Islam Rawdatul Ma'wa Al-Aziziyah Sinabang ataupun Semulu yang sangat kita cintai. Semoga kita semua dalam lindungan dan maunah Allah. Yang kami muliakan segenap para alim ulama, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, dan pimpinan majelis taklim yang ada di tempat yang mulia ini. Selanjutnya yang kami hormati para tamu undangan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tengku Beci, Bapak Imam Menasah, semua kepala dusun, para ketua pemuda, dan para donatur, para simpatisan yang telah berusaha sekuat tenaga memberikan yang mampu diberikan untuk kelancaran berjalannya roda pendidikan Islam di tempat yang sangat kita cintai ini. Marhaban ya ibadallah, diwasiati Rasulillah. Selamat datang wahai para pencinta Rasulillah. Selamat datang wahai para perindu yang merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai semua yang telah bisa hadir. Kehadiran kita ke tempat yang sangat mulia ini sebagai bukti kita menjunjung tinggi perintah Allah, dan juga insya Allah sekuat tenaga kita akan menjalankan wasiat baginda Nabi Muhammad. Baik santri, santriwan, santriwati, para wali murid, dan segenap para guru dan staf yang telah bergabung untuk memajukan pesantren kebanggaan kita ini, Daya Rawdatul Ma'wa Al-Aziziyah. Semoga Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk mencatat apa saja yang telah kita lakukan selama ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi pribadi kita, dan akan Allah Ta'ala berikan pula untuk segenap keluarga kita. Dan semoga kehadiran Daya Rawdatul Ma'wa di tempat ini akan bermanfaat, akan menjadi lampu penerangan, pengingat para insan-insan yang masih merindukan surga dan sangat kepingin untuk membebaskan diri daripada api neraka Allah. Semoga cita-cita luhur ini akan Allah Ta'ala kabulkan, walaupun tidak sekarang, tetapi kalau kita istiqamah, insya Allah Allah akan membuka jalan keluarnya. Yang paling penting, buktikan dulu kita ini orang takwa. Kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah diakui oleh Allah menjadi muttaqin, Allah telah memanggil kita dengan panggilan yang mulia. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyuhal muttaqun, pasti ya ja'allahu makhraja itu segera ada.
memang pada malam hari ini kita di sini ada dua agenda. Yang pertama, karena jarang-jarang saya datang ke Semulu, dulu ada. Di saat awal-awal mula pembentukan dai perbatasan yang dikirim melalui organisasi Taliban dulu, masih konflik waktu itu. Sinabang Semulu itu perjalanan rutin. Luar biasa perkembangan yang Allah Ta'ala berikan. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesempitan, maka yakinkanlah di depannya akan ada keluasan. Setelah kita merasakan susah, pasti akan ada kesenangan. Dulu jarang kita dapati jalan-jalan di Semulu ataupun di Sinabang seperti jalan sekarang. Hot mix, aspal yang kokoh. Kalau ke ujung sana ataupun yang jauh daripada sini, kebanyakan waktu itu belum beraspal. Seiring dengan perjalanan zaman, salah satu yang berusaha mempertahankan hijrah di pulau yang jauh, yang lumayan jauh daripada daratan, yakni pulau yang kita diami sekarang, yang di sini pernah terjadi bermacam hal. Kalau kita membuka sejarah tempo dulu, kita mendengar cerita-cerita daripada orang yang tahu dengan seluk-beluk kegiatan perjuangan mempertahankan agama dengan ilmu di tempat yang jauh daripada jangkauan masyarakat biasa. Hanya orang-orang terpilihlah yang bisa hadir ke sini, karena tidak mudah. Belum ada kapal waktu itu, cuman yang ada perahu nelayan. Kalau ada kapal layar, lebih-lebih di saat permulaan pergerakan Islam abad 14 ataupun 15 di tempat kita ini, yaitu Semulu. Alhamdulillah, dengan berkat perjuangan para ulama tempo dulu, orang tahu yang bahwa Islam adalah agama nomor satu. Masih ada bukti sejarah, kita tidak bisa melupakan. Tadi pagi kami bersilaturahmi ke Semulu Tengah, kalau nggak salah, ya, di makam Tunku di ujung, Khalilullah namanya, panggilan waktu itu Khalilullah. Itu makam menjadi bukti sejarah yang bahwa yang mendaulatkan Semulu menjadi kota yang berakhlakul karimah walaupun berada di tengah lautan. Itulah kegiatan orang beriman, itulah kegiatan orang Islam. Kemanapun orang itu hadir, di daratan, di pegunungan, di pelosok pedesaan, di tengah lautan, kehadiran orang beriman bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menghidupkan yang lain. Kita ini para santri dan para dewan guru adalah orang yang akan memperjuangkan, yang akan melanjutkan perjuangan para leluhur kita menyelamatkan agama Allah. Salah satu yang bertahan di antara dai perbatasan yang melanjutkan perjuangan orang yang lebih awal adalah guru kita, abi kita. Beliau lumayan jauh bila dibandingkan Semulu dengan tempat tinggal beliau, lumayan.
di penghujung timur Aceh. Sekarang beliau hijrah di tengah lautan, berbatasan dengan Medan dan lain sebagainya, dengan Sumatera. Salut saya sama beliau. Saya mengakui beliau guru kita itu kuat. Misi untuk memajukan ilmu benar-benar tertanam di dalam jiwanya. Ingin memperjuangkan semampu, melanjutkan perjuangan Rasulullah dan para sahabat, serta para alim ulama tempo dulu tertanam di dalam sanubarinya. Buktinya, dengan tempat yang lumayan jauh, entah berapa kali beliau hijrah. Saya juga dulu sebelum guru-guru kita termasuk pimpinan Dayah Raudatul Ma'wa ini memilih untuk bermukim di sini, saya lebih duluan hadir, rombongan yang lebih awal, tapi saya tidak terpilih untuk tinggal di sini. Memang semuanya sudah tercatat di dalam ilmu Allah. Setiap manusia ada masanya, setiap masa ada orangnya. Beliau dulu belajar ilmu agama di Mudi. Artinya di pesantren besar, salah satu pesantren besar yang ada di Aceh, Dayah Mudi Mas Rasa Malangan. Udah pernah ke sana? Ini adik-adik udah pernah? Belum diajak oleh Abi. Nanti kalau Abi pulang ikut. Kalau kapalnya nggak muat, berenang. Nah, kita mau melihat di mana beliau dulu dididik. Dari Kuala Simpang, beliau hadir sendiri waktu itu ke Mudi. Artinya tidak bawa teman, tidak bawa keluarga. Lumayan masa waktu beliau berada di Mudi. Setelah beliau belajar beberapa tahun di Mudi, akhirnya beliau bergabung dengan Dai Perbatasan. Para teman-temannya telah pulang. Artinya ada yang pulang ke Mudi, ada yang pulang ke kampung halaman, ada yang sudah melanjutkan pendidikannya di tempat-tempat yang lain. Beliau masih tetap di sini. Kenapa? Karena sayang. Yang saya rasa beliau paham dengan keadaan di sini. Ini hijrah yang kesekian kali. Hijrah yang namanya para penuntut ilmu, kalau kita tidak benar dalam niatan hijrah, kita akan gagal. Sukses dalam belajar ataupun dalam usaha apapun, kita melakukan perjuangan kebajikan di atas bumi Allah untuk mendapati ridha Allah baik di dunia dan di akhirat. Yang paling besar persyaratannya adalah istiqamah di dalam berhijrah. Tetapi kalau kita banding-banding dengan perjuangan Tengku Syekh di ujung, yang kuburannya jauh di penghujung sana, namanya saja di ujung. Siapa lebih jauh? Daripada beliau menyeberangi lautan, hadir ke pulau yang pada waktu itu beliau tahu di sini belum ada orang yang berdakwah memperkenalkan iman dan Islam. Lebih jauh beliau lagi. Allah yarham, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Guru kita ini, saya ceritakan sedikit tentang pimpinan pesantren. Biografinya bagaimana, artinya sejarah kehidupannya.
walaupun beliau masih muda. Saya dengan beliau, saya dulu juga di Mudi. Saya kenal beliau. Tetapi karena sudah lama tidak bertemu, di saat saudara-saudara kami yang ada di sini memberitahukan ada salah seorang alumni pesantren Mudi, dulu beliau itu bergabung dengan Dai Perbakasan dan kegiatan agama yang lain. Orang di sini memanggil beliau dengan Abi Hanafi. Saya bilang sama Bang Faisal yang kasih tahu sama saya. Yang mana orangnya? Karena rekaman itu sudah menghilang, sudah lama, belasan tahun sudah saya tidak bertemu. Akhirnya saya membayangkan, hampir dapat, tapi tidak tepat. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan beliau. Kalau berbicara istiqamah, beliau lebih istiqamah. Perjalanan pertamanya dari kampung halaman, masih kecil waktu itu. Abi Hanafi kecil, keluar dari Kuala Simpang, tempat kelahirannya, berhijrah ke Samalanga, Kabupaten Birun, tepatnya di daerah Mudi, Mesra Samalanga, untuk belajar ilmu agama. Setelah beliau mendapati sesuatu pemberian Allah dengan usaha istiqamah dalam belajar, akhirnya beliau kembali melanjutkan hijrah, bukan pulang ke kampung halaman, tapi lebih jauh daripada tempat kelahiran. Memang yang namanya orang beriman begini tugasnya. Kita tidak boleh berdiam diri pada suatu tempat. Dulu sebelum Rasulullah pindah dari Mekah menuju Madinah, dalam sejarah hijrah dakwah Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan hijrah untuk berdakwah. Bukan hanya baginda Nabi Muhammad yang melakukan ini. Siapa manusia pertama yang melakukan hijrah di dunia ini? Adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam hijrah. Ini dengar baik-baik. Yang saya tidak mau ada alasan macam-macam. Alasan ini, alasan itu untuk tidak belajar. Kalau kalian ingin bersahabat, ingin berteman, ingin bersaudara dengan saya, maka dengar baik-baik. Yang saya katakan pada malam hari ini, gambaran yang saya katakan ini sama adik-adik yang ada di Raudhatul Ma'wa ini. Sebelum ini saya telah membicarakan perkara ini waktu Abi Hanafi, waktu beliau masih belajar di Mudi. Beliau bilang, memberitahu, di saat bertemu di Sinabang ini, saya perhatikan, saya tanya beliau itu letting mana, gurunya siapa, yang ngajar malam siapa. Akhirnya saya mendapati beliau itu benar di Mudi. Akhirnya beliau bilang sama saya, dulu Abia juga pernah mengajari kami waktu belajar di Samalanga, masih di Mudi. Memang beliau itu bukan lokal tetap saya, tetapi yang menjadi guru di atas balai tempat beliau belajar adalah seorang guru yang seleting dengan saya. Sekarang beliau mendirikan pesantren di daerah Pitia. Tunggu Mufaddal, Walid Mufaddal panggilan di sana. Beliau itu orang Aceh Utara, Matangkuli. Itu salah satu guru beliau. Baru saya tahu. Akhirnya saya mengiyakan. Untuk acara pada malam hari ini, saya yang minta untuk hadir. Saya bilang sama beliau, kalau seandainya Allah mengizinkan ataupun saya
dipastikan menurut keadaan perjalanan rute lautan yang telah ditentukan, kemungkinan besar malam Isnin saya masih di Sinabang. Insya Allah saya akan hadir ke pesantren Abi untuk kita bersilaturahmi. Tapi saya nggak janji, saya bilang. Kalau seandainya ada kapal malam Senin, saya mesti pulang. Tetapi karena kapal malam Senin batal keberangkatan yang menuju Labuhan Haji karena lagi dalam renovasi, lagi rehab itu pelabuhan, akhirnya sampai ini malam kami masih di sini. Insya Allah besok akan berangkat menuju daratan melalui pelabuhan Sinabang dengan rute perjalanan jalan. Besok mungkin asar. Karena sudah pasti, saya bilang sama beliau, insya Allah malam Senin kita hadir. Rencana pertamanya ba'da Isya. Kok tiba-tiba berubah ba'da Maghrib? Karena waktu lain nggak ada, akhirnya malam ini double acaranya. Makanya tergeser ba'da Maghrib di sini, karena ba'da Isya nanti jam 9 ada kegiatan satu lagi. Saya ditugaskan oleh guru kita untuk merekrut ataupun mencari anggota TKD, artinya binaan Huda, yang akan diajari ilmu agama. Kami Petri. Oh yang 4. Cok dek. Yang 4 ni lah. Udah. Terus. Nah, karena agendanya mendadak, maka kita membagi 2 acara. Nah, cuman acara kita sebentar. Saya kepingin hadir, saya ingin melihat langsung. Kalau seandainya nanti saya pulang dari sini, saya sempat kemudi, yang di Mudi, guru-guru kita di Mudi mempertanyakan bagaimana sudah perkembangan daya Raudatul Ma'wa yang ada di Sinabang. Paling tidak saya telah melihat langsung, dan insya Allah perkembangan ini yang luar biasa akan saya sampaikan sama Abu, insya Allah, dan sama Abi selaku yang bertanggung jawab untuk hari ini di Mudi dan maha guru yang lain, Abah di Samalanga, Nikman dan lain sebagainya. Insya Allah perkembangan yang saya lihat di sini akan saya laporkan ke sana. Untuk apa saya lapor? Karena ini tugas. Nah, ini perjalanan hari ini, perjalanan kali ini saya ke Sinabang. Ada beberapa agenda. Agenda pertamanya yang semalam. Ya udah, kita lanjutkan. Abi kita hijrah untuk kali kedua. Dari Mudi bukan pulang ke Kuala Simpang, tapi di tengah-tengah lautan Allah mentakdirkan ini bagi beliau. Kita doakan semoga beliau diberikan kesabaran, ketabahan, istiqamah untuk memperjuangkan misi menghidupkan agama Allah yang telah diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad. Insya Allah. Walaupun banyak hal yang beliau rasakan di sini, beliau itu tamu di sini, tidak ada sanak saudara, artinya tidak ada keluarga ibu, tidak ada keluarga ayah. Tetapi kenapa beliau berani? Karena innamal mu'minuna ikhwah dalam Al-Quran.
sesama orang beriman tidak ada permusuhan. Akhirnya beliau berani untuk tinggal. Walaupun pada waktu itu antara ya dan tidak, tetapi mengingat sangat dibutuhkan orang yang melanjutkan, membicarakan, karena berbicara agama tidak cukup dengan personil seorang dua orang, tidak. Agama baru bisa berjalan kalau semua umat Islam paham dengan aturan agama. Dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, karena hijrah ini penting, hijrah untuk mencari yang lebih baik. Kenapa kita diperintahkan hijrah? Karena alasan hanya untuk menyelamatkan agama Allah. Kalau kita berhijrah bukan untuk memperjuangkan agama Allah, hijrah itu dilarang, nggak boleh. Kalau dengan kita berhijrah akan rusak agama kita, lebih baik engkau tinggal di tempat yang sudah ada. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad dan para sahabat. Apa kata Allah? Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Itu ayat diturunkan karena sudah sangat susah Rasulullah berdakwah di Mekah. Sudah 13 tahun Rasulullah membicarakan agama, bukan bertambah orang yang percaya, tetapi permusuhan sudah membabi buta. Orang Islam, orang Mekah yang telah beriman sudah tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Tidak ada lagi ketenangan. Ibadat nggak boleh, sholat nggak boleh. Abu Lahab, Abu Jahal dan para musuh Islam sudah luar biasa menyakiti Rasulullah dan para sahabat. Sampai-sampai mereka mengancam kepada semua orang-orang yang berjualan di Mekah, tidak boleh menjual makanan, tidak boleh menjual kebutuhan sembako untuk kebutuhan rumah tangga bagi para pengikut Muhammad. Kalau kedapatan kalian menjual barang, jangankan bersedekah, beli tak boleh. Gimana jahatnya kafir yang ada di Mekah? Banyak anak-anak dalam kelaparan. Kita belum pernah merasakan kelaparan. Paling-paling kita telat makan. Ini saya ceritakan ini, jangan terlalu banyak alasan. Alasan Allah telah menjawab. Semua kita punya alasan, tapi Allah telah memberikan jawaban yang tepat. Kenapa ayat ini diturunkan? Karena para umat Nabi Muhammad waktu itu yang tidak kuat. Para sahabat bertemu dengan Rasulullah, meminta keringanan dalam beribadah. Wahai Rasulullah, bolehkah untuk sementara waktu kita tidak sholat dulu? Nanti kalau sudah aman, kita sholat lagi. Rasulullah tidak berani menjawab. Rasulullah hanya tertunduk karena tidak punya jawaban. Ya Rasul, engkau lebih paham dengan keadaan kami sekarang. Kalau pribadi saya yang akan dipancung, saya siap. Tetapi anak saya masih kecil. Istri saya akan disiksa. Keluarga saya juga disiksa. Engkau juga tahu ya Rasul, berapa kejamnya mereka. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. Kami tidak akan pernah berpisah bersamamu, wahai Rasulullah. Cuman ini masalah keamanan dan keselamatan. Kami mohon engkau menanyakan, boleh tidak sementara kita tidak sholat? Karena benar-benar akan dipancung, bukan sekedar alasan. Akhirnya Jibril turun menurunkan ayat yang barusan kita baca. Salah satu ayat hijrah, perintah hijrah ini. Ya ibadiyalladzina amanu, Jibril hadir. Wahai Muhammad, Allah memberitahu, menjawab di atas pertanyaan sahabatmu. Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina amanu, wahai manusia yang beriman. Katakan bagi siapa saja manusia yang telah beriman, mengikuti ajaran kebenaran yang telah engkau dakwahkan sekarang, wahai Muhammad, kata Jibril,
Allah memberi syarat. Kalau masalah para sahabatmu menanyakan, adakah boleh meninggalkan sholat 5 waktu untuk sementara waktu? Jawabannya tak boleh. Kalau seandainya mereka terancam, Allah memberi jawaban, inna ardi wasi'atun. Bumi yang telah Allah Ta'ala ciptakan, tempat tinggal di muka bumi ini bukan hanya Mekah sahaja. Inna ardi wasi'atun, masih cukup luas tempat yang lain untuk engkau beserta sahabatmu. Wahai Rasulullah, engkau beserta para sahabat akan bisa melanjutkan, menyelamatkan agama Allah di tempat yang lain. Masih cukup banyak daerah yang lain yang lebih nyaman, lebih tenang, lebih mudah. Wahai Rasulullah, engkau menyampaikan dakwah perintah Allah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Katakan bagi mereka, jangan cari-cari alasan untuk tidak beribadah kepada Allah. Dari ayat ini kita pahami, rupanya sholat tidak ada alasan untuk kita tinggalkan. Maka jangan bermalas-malasan. Jangan sedikit sakit kita cari alasan. Kenapa enggak sholat? Sakit. Sakit apa? Belum tahu. Masih ada perencanaan. Sakit yang akan kita jadikan alasan, masih kita pikir-pikir dulu. Pura-pura sakit, pura-pura lemas, dan lain sebagainya, supaya kita diizinkan untuk tidak sholat berjamaah. Ingat deh, ingat wahai santriwati dan santriwati, para sahabat Rasulullah telah terbukti mereka disiksa, tapi Allah tidak meringankan sholat kepada mereka. Inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun. Kalau Mekah tidak aman, keluarlah kalian dari Mekah, berhijrahlah ke tempat yang lebih aman. Terus Rasulullah kemana? Dari situlah Rasulullah memberitahu kepada para sahabat, untuk masalah sholat Allah tidak mengozorkan walaupun dalam keadaan apapun. Terus bagaimana wahai Rasulullah? Masih cukup banyak tempat yang lain untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Kita akan kemana? Yasrib, kata Rasulullah. Kita akan menuju kota Yasrib. Mana itu Yasrib? Yasrib nama Madinah waktu dulu, sekarang dinamakan dengan kota Madinah. Jauh tidak antara Mekah dengan Madinah. Perjalanan Rasulullah beserta sahabat, orang yang keluar bersama Nabi untuk menyelamatkan agama, orang yang keluar bersama Rasulullah tanpa alasan, karena perintah Allah tetap mereka jalankan walaupun dalam keadaan sangat menderita. Berjalan tanpa makanan, berjalan tanpa minuman, kaum perempuan, anaknya di dalam gendongan, para laki-laki berjalan kaki, membawa bekal ala kadar. Harta yang telah mereka kumpulkan di Mekah, mereka tinggalkan semuanya. Kenapa? Demi agama. Makanya jangan cari-cari alasan. Apa alasanmu untuk tidak belajar? Apa alasanmu untuk tidak memperjuangkan agama Allah? Kalau ada alasan yang lebih menyakitkan daripada para sahabat, silahkan ungkapkan. Tetapi sampai dengan kapanpun kita tidak akan pernah mendapati alasan. 17 hari, 17 malam perjalanan jalan kaki di dalam pasir gurun Sahara yang tidak ada tempat berteduh. Mekah dan Madinah adalah tanah yang gersang, yang ada cuman bebatuan. Para sahabat berjalan di atas batu yang sangat tajam, kakinya berdarah-darah, anaknya menangis karena kelaparan dan kehausan. Di saat malam mereka juga tidak berhenti kecuali sudah merasa aman. Rasulullah 3 hari 3 malam sebelum melakukan hijrah ke Madinah mesti bersembunyi di Gua Sur. Mana itu Gua Sur? Kalau dari Masjidil Haram menuju Gua Sur lebih kurang 7 km perjalanan, dengan perjalanan mendaki di atas bukit yang sangat tinggi, bebatuan yang sangat terjal. Rasulullah bersembunyi di situ di atas perintah Allah dan dalam lindungan Allah. Baru berangkat
17 hari 17 malam tanpa membawa bekal, rela meninggalkan kampung halaman, tanah kelahiran. Ini kita belum kemana-mana, kita belum keluar dari Semulu, cuman kita beda desa, beda kecamatan kadang. Tapi ingat, para sahabat rela meninggalkan semuanya hanya untuk perintah Allah, menjalani perintah Allah, melakukan perintah Allah. Hijrah bukan karena menyelamatkan harta, tapi hijrah bukan karena takut kehilangan nyawa. Mereka hijrah karena sayang kepada agama. 17 hari 17 malam dalam sejarah, bukan waktu yang singkat, setengah bulan lebih berjalan baru sampai ke Madinah. Quba namanya, masjid pertama yang Rasulullah bangun. Sampai sekarang masih ada pembuktian sejarah Masjid Quba. Orang Madinah menerima Rasulullah dengan senang hati. Para sahabat menerima ajakan Rasulullah dan diterima dengan kemuliaan yang diberikan di atas perintah Allah pula. Orang Madinah belum beriman, tapi mereka tidak cari alasan. Yang hadir waktu itu bukan orang kaya, kebanyakan sudah miskin. Di saat di Mekah mungkin mereka kaya, tetapi dalam perjalanan mereka tidak bawa apa-apa. Uang tidak ada, makanan nggak ada, rumah nggak bisa dibawa. Harta pusaka yang telah mereka kumpul bertahun-tahun, mereka tinggalkan begitu saja demi agama. Ayah dan bunda mereka yang belum beriman tetap berpisah, ditinggalkan di Mekah. Yang ingin Abiyah sampaikan, kalau seandainya terjadi kenapa-kenapa dengan kita, apanya yang kenapa-kenapa, apa saja boleh, yang jelas itu merupakan sebagai rintangan untuk kita melanjutkan belajar ilmu agama. Tolong dijawab, jangan sekarang di saat kejadian baru dijawab. Kalau seandainya pada diri kalian nanti akan dihadapkan oleh Allah dengan bermacam-macam masalah, kita pilih mana? Pilih agama ataupun pilih keluarga? Pilih agama, pilih iman, pilih menjalani ibadah, ataupun kita akan memilih harta? Jawabannya akan ada nanti. Siapa yang akan kita pertahankan? Mempertahankan dunia, balasannya neraka kalau dunia hanya untuk dunia. Mempertahankan agama, balasannya surga nanti ada pada waktunya. Pilih mana? Ini untuk para santri, yatim ataupun fakir miskin, ataupun yang masih punya kedua orang tua dan punya biaya ala kadar. Sekali lagi saya ulangkan, saya ulangi, tidak ada alasan apapun. Al-Quran telah memerintahkan di atas perintah Allah. Alhamdulillah sampai sekarang dalam Al-Quran perintah itu masih ada. Di depan saya jangan pernah bercerita tentang sedihnya yatim. Kalian mungkin baru yatim, jangan ceritakan piatu sama saya. Kenapa? Saya lebih duluan yatim. Tahun 2000 Allah memanggil ayahanda saya hidup di pesantren dalam keadaan yatim waktu itu. Saya punya adik 4 bersaudara, semuanya juga tinggal di pesantren. Ibu saya orang miskin, tetapi guru-guru kami, para abang-abang letting kami selalu menasihati, bertahanlah, insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Kalau seandainya saya mencari-cari alasan waktu itu, saya lebih banyak alasan. Saya sudah mencari alasan, dan alasan itu tepat, dan keinginan untuk saya berangkat meninggalkan pesantren sudah tepat. Bukan saya malas belajar, tapi saya sayang sama adik-adik saya yang 3 orang. Alasan saya akan hijrah sementara mencari biaya kehidupan untuk saya kirim kepada adik-adik saya di pesantren. Tapi guru-guru kami tidak ada yang mengizinkan. Abu sendiri mengatakan, istiqamah
Kesimpulannya Abu bilang sama saya, kalau kamu ingin mencari dunia, sampai dengan mati pun tidak akan pernah dapat. Kalau kamu ingin mencari uang, uang itu pemberian Allah, bukan gaji yang diberikan oleh manusia. Tapi kalau kamu bekerja sama Allah, melanjutkan perintah kesayangannya, kekasihnya, insya Allah kamu akan dimudahkan oleh Allah. Doa Abu waktu itu untuk saya terbukti hari ini. Saya datang ke pesantren Kutakrung. Dulu saya mondok di Kutakrung. Dari Kutakrung saya hijrah kemudi Mesra. Saya punya 2 pesantren, punya lembaga resmi, lembaga pendidikan pesantren yang saya terdaftar di pesantren itu. Dayah Darul Munawarah di Kutakrung, Lidi Jaya Ulegle, yang kedua Dayah Mudi Mesra Samalanga. Selanjutnya, ini yang terakhir. Jangan pernah kita berkeluh kesah, takut dan gundah terhadap balasan Allah di saat kita sudah belajar, masuk dalam orang yang belajar ilmu agama. Untuk bisa hadir dalam pesantren tidak mudah deh. Banyak orang kepingin masuk pesantren, tapi sampai sekarang belum bisa masuk. Kenapa? Belum diundang oleh Allah. Siapa yang bisa hadir untuk mempelajari ilmu agama khusus? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau kita lari daripada ini pekerjaan, berarti kita tidak mencintai Allah. Masuk di dalam pesantren, berarti kita masuk dalam saf peperangan. Kita sekarang sedang berperang. Jangan katakan saya masih anak-anak, tidak ada anak-anak. Kalau sudah masuk dalam lapangan peperangan, kita sudah berada di sini, berarti persiapkan kita untuk menghadapi musuh. Siapa musuh kita? Syaitan. Siapa musuh kita? Nafsu, amarah yang bersemayam di dalam jiwa. Siapa nafsu kita? Godaan dunia yang akan mengajak kita untuk keluar daripada pesantren demi untuk kemuliaan di dunia, cari uang. Coba tengok saudara-saudara kita yang telah dewasa daripada kita. Mereka telah bekerja mati-matian. Dari pagi mereka mencari uang, malam baru pulang. Kadang tak dapat satu ikan pun. Jangan paksakan dirimu. Terima saja keputusan Allah. Allah telah menjaminkan, Rasulullah sudah mengkabarkan. Siapa yang masih kita ragukan? Kalau Allah yang bisa menjamin semua masalah kita ragukan, terus yang kita yakini siapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu jelas Allah Taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Dengan artian wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti orang itu akan Allah Taala mudahkan urusannya di dunia. Kita tidak akan pernah susah dalam hal berkepanjangan. Tidak. Ini Allah yang berfirman. Kita meragukan. Berarti kamu sedang meragukan terhadap kekuatan Allah. Kamu sedang meragukan terhadap janji yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau Allah sudah kita ragukan, berarti kita sedang berhadapan dengan masalah besar. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki orang yang bertakwa akan Allah Ta'ala mudahkan dengan bermacam cara. Ada lagi dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu makhluk pun yang hadir ke dunia, tidak ada satu makhluk pun yang telah Allah Ta'ala ciptakan di dunia, kecuali Allah telah menanggung semua biaya hidup kepada makhluknya. Menurut makhluk, tipe makhluk itu apa? Makanan untuk makhluk itu telah Allah Ta'ala sediakan sebelum dia hadir ke dunia. Ini kata siapa? Kata Allah. Kalau Allah sudah mengatakan begini, kita masih belum meyakini di dalam hati, berarti bukan Al-Quran yang salah. Al-Quran tidak salah, kita yang bermasalah. Ini tolong diingat. Kalau seandainya kapan-kapan saya balik ke sini, kalau kalian sudah tidak ada, berarti saya menganggap kalian ini pengkhianat dalam peperangan. Kenapa dia katakan kami pengkhianat kalau sudah tidak ngaji lagi? Bukan saya yang mengatakan kalian pengkhianat, tapi Rasulullah tidak akan pernah memaafkan kita. Man kharaja ila talibil ilmi kana kal mujahidin, kata Rasulullah.
Siapa saja umatku, siapa saja anak Adam yang keluar daripada kampung halaman untuk belajar. Kenapa kita keluar daripada kampung halaman? Orang yang telah berani meninggalkan rumah kampung halamannya, rumah tempat kelahirannya, dia keluar hanya ingin untuk menuntut ilmu agama. Artinya kita mencari ilmu Allah, ilmu yang diperjuangkan oleh Rasulullah. 23 tahun lebih Jibril naik turun langit, tidak maghrib, tidak pagi, tengah malam, siang 24 jam. Jibril tidak pernah mengeluh, tetap menjalankan perintah Allah untuk bertemu menyampaikan ilmu yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad. Apa kepentingan Jibril di dunia ini? Tidak ada. Yang ada cuma menyampaikan ilmu agama. Islam adalah agama yang penuh dengan cahaya yang diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang telah dibukakan dadanya untuk agama Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Inilah nilai terbaik yang Allah Ta'ala berikan, yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang menuntut ilmu, walaupun siapapun dia, baik santri ataupun wali santri yang setia dengan majelis ilmu agama. Kata Rasulullah, siapa saja umatku yang keluar daripada kampung halaman masuk dalam perkara menuntut ilmu agama, karena kal mujahidin, orang yang datang jauh-jauh untuk belajar ilmu agama, kalian itu sama persis bagaikan para tentara Allah, tentara Rasulullah, para sahabat yang hadir untuk berperang, membela, mempertahankan akidah, mempertahankan agama Allah. Pangkat kita bagaikan Khalid bin Walid, pangkat kita bagaikan Salman Al-Farisi. Siapa para penuntut ilmu itu? Kita adalah pengganti Sayyidina Umar, dan juga yang akan menggantikan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Orang yang lari daripada menuntut ilmu agama, setelah masuk kita pulang. Sebelum kita mendapati ilmu yang sebenarnya, kita sudah lari. Berarti kita ini orang yang lari daripada peperangan, orang yang lari daripada membela agama Allah. Dosa bukan kita saja yang diberikan, tapi ayah bunda kita juga akan menderita di alam barzakh. Dunia dan akhirat Allah tidak memaafkan. Jangan salahkan orang tua kita yang telah memasukkan kita dalam pesantren. Kenapa beliau mau menghantar kita ke pesantren? Karena beliau telah tahu mana hakikat kebenaran yang sebenarnya yang perlu diperjuangkan di dunia. Dunia tidak ada apa-apanya. Dunia tidak ada apa-apanya. Sehebat apapun kamu mempertahankan diri dalam dunia, tetap dunia tidak akan pernah bersamamu. Kalau bukan kita yang pulang, dunia yang akan menghilang. Capek-capek kita kumpulkan, akhirnya akan diambil oleh harta warisan, akan dijadikan harta warisan. Kata Rasulullah dalam ini hadis, wa isamata mata syahida, siapa yang telah berani memilih jalan menuntut ilmu agama, dia mati dalam keadaan sedang belajar. Ada orang yang meninggal sedang belajar ilmu agama, matinya dianggap diberikan nilai yang luar biasa. Allah akan membalaskan nilai kematian yang diberikan kepada para penuntut ilmu agama, baik laki dan perempuan. Allah akan memberikan pahala syuhada kepada para penuntut ilmu. Oh, kita tidak mati, artinya kita tidak ajal dalam keadaan menuntut ilmu agama. Kita diizinkan pulang oleh guru-guru kita karena kita telah bisa memahami. Dalam hemat para guru-guru kita memang sudah mampu, insya Allah. Wa iza ada bi'ajran azima wala kalimata. Kalau kamu nanti diizinkan pulang ke kampung halaman, ataupun kamu sudah punya tempat baru untuk mengembangkan ilmu yang telah kalian dapatkan, Allah juga telah menjaminkan. Wa iza ada bi'ajran azima wala kalimata. Kalau kamu pulang, kamu akan diberikan pahala yang banyak, dan Allah akan memberikan kepadamu harta ghanimah. Tahu harta ghanimah? Harta rampasan peperangan. Orang yang telah hadir dalam peperangan, menang dalam berperang, dia akan mendapatkan harta ghanimah. Jadi kalau kita belajar ilmu agama, ghanimah kita mana? Kalau ini pertanyaan, insya Allah malam ini kita dapat jawaban. Abi kita, pimpinan Dai Rodatul Ma'wa ini, tanya sama beliau,
memberanikan diri, tanya langsung sama beliau, Abi, seberapa banyak uang yang Abi bawa dari Kuala Simpang kemarin untuk beli tanah, untuk membuat bangunan, untuk beli macam-macam, membantu kami sebahagian. Apa yang bisa Abi bantu demi kemudahan kami mencari ilmu agama? Adakah orang tua Abi dari Kuala Simpang kirim uang kemari? Tidak. Alhamdulillah, ala kadar. Waktu beliau datang ke Mudi, beliau cuma bawa sandal, nggak ada kereta, apalagi mobil. Tapi karena sudah butuh, Allah yang lebih tahu. Untuk memudahkan perjalanan beliau, membagikan ilmu yang telah ada sama beliau di atas perintah Allah. Sebarkan agama yang ada, sebarkan ilmu yang telah kamu dapati, menjalani perintah guru-guru yang telah berwasiat kepada beliau. Akhirnya beliau ada mobil untuk pergi kemana-mana, ada mobil pribadi. Ini bukan kesombongan. Dari mana beliau dapat mobil? Uang dari mana beliau beli? Kalau kita bertanya sama beliau, beliau angkat tangan, saya kurang tahu. Siapa yang kasih mobil sama beliau? Allah. Karena sudah butuh. Ini ghanimah yang langsung dibalaskan di dunia. Ini rumah 3 sekalian beli. Walaupun hutang dulu, tapi alhamdulillah selesai. Alhamdulillah karena butuh. Ini akan dibagi komplek putra dan komplek putri. Tempatnya tidak mencukupi. Alhamdulillah Allah menggerakkan hati. Tamu yang jauh, beliau juga tamu di sini. Hijrah beliau di Sinabang ini. Abang kita, saudara kita, pimpinan kita, ayah mungkin bagi anak-anak yatim di sini. Bapak Kapolres, Bapak Sudetmiko. Beliau dulu bertugas di Bir. Saya kenal beliau waktu di Bir. Ini saya ngomong begini karena beliau nggak ada di sini. Kalau beliau dari sini mungkin beliau nggak suka kita membicarakan kebaikan beliau. Tapi ini sebagai pengalaman. Insya Allah beliau mengizinkan. Itu tanah yang baru. Tadi Abi menampakkan sama saya. Itu sedekah wakaf dari hamba Allah melalui Bapak Kapolres. Entah punya beliau, tetapi beliaulah yang berdiri untuk membebaskan itu tanah. Itu ghanimah. Kalau kita beli mahal, apalagi kita bawa alat berat. Untuk penyewaan alat berat berapa? Mahal. Insya Allah, wahai adik-adikku sekalian, wahai para anak-anak kami semuanya, santriwan dan santriwati, jangan pernah ragu dengan mencari ilmu agama. Kata para alim ulama, la li sahibil ilmi mahbutun. Belum ada dalam sejarah orang belajar ilmu agama yang benar, selanjutnya mengajar ilmu agama yang telah didapati kepada orang-orang yang benar, orang itu akan hidup dalam keadaan menderita. La li sahibil ilmi mahbutun. Belum ada dalam sejarah orang belajar ilmu agama hidupnya di bawah kolam jembatan. Tidak ada. Tidak ada. Sekali lagi saya ulangi, orang yang belajar ilmu agama istiqamah mengajari orang lain, di sana Allah telah memberikan ilmu kepadanya. Mahbubur itu cuman ketakutan yang dialamatkan oleh setan, yang digerakkan oleh nafsu. Larilah kamu, jangan lagi belajar. Kalau kita terus belajar di sini, akan makan apa kita di saat besar nanti? Abi kita makan apa? Bahkan beliau memberi makan untuk kita. Dan jangan lupa, di sini ada abang-abang kita yang mungkin kalian lebih kenal dengan abang-abang baru kita di sini. Kalau kepingin jadi orang alim, kita mesti mengikuti paling tidak jejak daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau anak yatim, maka jangan takut menjadi anak yatim, jadi orang miskin jangan takut. Insya Allah sukses. Yang penting jujur lillahi ta'ala. Kita belajar hanya untuk mengenal Allah, untuk mengenal syariat Allah, untuk mengenal wasiat Rasulullah. Imam Asy-Syafi'i, beliau itu anak yatim. Ayah beliau meninggal di saat beliau masih dalam kandungan. Di usia beliau yang masih kecil, ibundanya menyerahkan beliau melalui para peniaga yang pulang ke negeri Irak, negeri Baghdad, untuk diperintahkan. Ibunda beliau meminta
bantuan sama para peniaga negeri Baghdad untuk dititipkan Imam Asy-Syafi'i kecil pada Imam Malik untuk belajar ilmu agama dengan bekal 7 dirham. 7 dirham dapat apa? Apa kata emaknya Imam Asy-Syafi'i? Wahai Asy-Syafi'i, wahai Idris, nama beliau Muhammad. Wahai Muhammad, nama ayah beliau Idris, nama kakek beliau Syafi'i. Wahai Muhammad, mulai hari ini aku memberi keputusan kepadamu. Mulai hari ini aku menyerahkan kamu kepada Allah. Insya Allah dengan pertolongan Allah engkau akan mendapati ilmu pada gurumu di negeri Baghdad, yaitu pada Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang ingin aku kabari padamu, nak, aku sayang padamu. Aku bukan ingin membuang dirimu, bukan aku tidak sanggup membiayai hidupmu walaupun saya miskin, tapi kamu belum pernah kelaparan. Akan saya kerjakan apapun yang penting halal demi mempertahankan kesehatan dan kebutuhan makananmu. Itu kata beliau. Nah, sebelum kamu jadi orang alim, jangan pulang. Kalau nanti kamu mendengarkan sampai berita di telingamu, ibundamu ini telah meninggal, sedangkan kamu belum alim, aku haramkan kau pulang untuk mengurus jenazahku. Ini keberanian yang ada pada ibundanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i nggak ada alasan. Memang aku sudah tua, aku sakit-sakitan. Jangan pernah engkau hiraukan diriku. Aku sekarang lagi menjalani wasiat ayahmu yang mewasiatkan pada saya untuk mengajarimu sampai menjadi orang yang tahu dengan agama. Kalau nanti kamu mendengarkan sampai di telingamu saya telah meninggal, kamu belum alim, gurumu belum mengizinkan kamu untuk pulang, saya katakan padamu, jangan pulang. Imam Asy-Syafi'i sedih, menangis. Terus kalau saya tidak pulang, siapa yang mengurus jenazahmu, wahai ibunda? Ibundanya langsung menjawab, wahai Muhammad, di Mekah ini semuanya orang Islam. Kita punya saudara di sini. Jenazah saya akan diurus oleh orang Islam yang ada di sini. Jangan kau hiraukan ke saya. Terus kalau seandainya ibunda telah meninggal, saya belum alim, kita akan bertemu di mana? Berarti saya tidak lagi bisa mendapati dirimu, wahai bunda. Imam Asy-Syafi'i langsung mendapatkan jawaban yang tidak bisa lagi beliau katakan apa-apa. Apa kata ibunda beliau? Kalau saya telah meninggal, jasad saya telah dikubumikan, kita tidak lagi bertemu di dunia ini. Wahai anakku, aku katakan yang terakhir padamu, nanti kita akan bertemu di hadapan mahkamah Allah. Ada hari kiamat, hari pembalasan. Jangan kecewakan saya, jangan kecewakan ayahmu, karena kamu telah gagal mencari ilmu agama. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i berani dan tidak pernah ingat ke kampung halamannya karena orang tuanya telah melarang. Maka kepada ayah dan bunda yang menitipkan anaknya di sini, jangan sekali-kali kita menjemput mereka tanpa alasan. Andai kata kita butuhkan tenaga mereka, jangan minta tenaga anakmu untuk membantumu mencari membantu pekerjaan dunia. Biarkan mereka belajar. Kalau kita kepingin anak kita alim, paling tidak kita mesti bersikap sebagaimana sikap ibundanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik anak yatim, Ibnu Hajar anak yatim, Imam Bukhari anak yatim, Imam Tirmidzi anak yatim, Zakaria Ansari anak yatim. Ini orang-orang hebat. Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, semuanya daripada keluarga yatim dan mereka sebenarnya miskin. Satu lagi, Imam Al-Ghazali, beliau yatim, belajarnya di pesantren panti asuhan. Guru dari desanya mengantar beliau untuk melanjutkan ilmu pendidikan di pesantren panti asuhan. Tapi Imam Al-Ghazali menjadi orang nomor 1 pada masanya yang diberikan pengakuan oleh para ulama pada masanya dengan hujjatul Islam. Kenapa kita masih takut? Yang terakhir, Rasulullah mengatakan, man tafaqahu fi dinillah kafallahu ma'ahamahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang sedia mencari ilmu agama, man tafaqahu fi dinillah, siapa yang istiqamah terus belajar ilmu agama, maka Allah
kafallahu ma'ahamahu, Allah akan bertanggung jawab terhadap keluh kesah dalam kehidupan itu hamba, warazakahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memudahkan urusan rezeki kepada orang yang masih setia belajar ilmu agama. Sekali lagi, jangan pernah takut dengan belajar ilmu agama, ilmu fardhu'in, apalagi yang kita pelajari ilmu fardhu'in, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf di atas paham ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah, sebagaimana guru kita telah menampakkan pada kita pribadi, artinya kita bisa berkiblat sama beliau. Beliau perantau di sini, tetapi belum pernah mendapati diri beliau dan keluarga dalam keadaan kelaparan. Kalau seandainya kita belajar ilmu agama, nanti pergaulan kita gimana? Beliau dengan siapa yang tidak bergabung di sini? Ini nampak. Beliau ini orang pesantren, tapi insya Allah bisa bergabung. Dengan kita belajar ilmu agama, kita tidak akan pernah bodoh. Jangan kita dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang telah bodoh. Ingat, saya juga bukan orang yang panjang dalam masalah sekolah. Sekolah saya tidak tinggi. Saya tamat SD. Pindah hijrah dari Genip menuju tempat mencari ilmu agama. Tapi alhamdulillah, seala kadar semampu saya juga bisa. Alhamdulillah adalah teman-teman, walaupun tidak dengan seperjuangan, saya tidak bisa bergabung dengan siapa saja. Yang jelas kita istiqamah belajar dulu. Kalau ilmu sudah ada, semuanya insya Allah Ta'ala akan mudah. Insya Allah pasti akan Allah Ta'ala mudahkan. Jangan pernah takut dengan keadaan di pesantren. Kita jauh daripada keluarga. Allah memberikan keluarga baru kepada kita. Banyak abang-abang kita yang hadir ke sini. Para perantau juga. Ada orang dari Aceh Utara, ada orang dari Pidi, ada orang dari Aceh Selatan, ada orang yang sedang mengkais, mempertahankan kehidupan di sini. Dan mereka abang-abang kita juga mau berbagi dengan kita di sini. Itu saudara kita. Sebagai pengganti abang kita di rumah. Kita jauh dengan ayah dan bunda. Allah telah menggantikan ibundamu yang baru. Allah telah menggantikan ayahandamu yang baru. Siapa? Abi dan bunda. Itu adalah pengganti kedua orang tua kita. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Beliau telah merasakan engkau akan mendapatkan saudara, bahkan terkadang lebih baik daripada keluarga yang ada. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan, kalau ada waktu Allah Ta'ala mudahkan, kita akan bertemu kembali. Ini acara kita dari tadi jam 7:30, 8 Ba'da maghrib, ini sudah jam 9 lewat 17 menit. Mengingat ada acara satu lagi di tempat Abi Ilyas, maka saya mohon pamit, saya mohon izin. Mungkin kita berharap insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada ayah dan bunda, para wali-wali murid yang tidak sempat hadir karena salah jadwal, karena jadwalnya telah terbalik, undangan ba'da isya tiba-tiba ba'da maghrib. Ini saya mohon maaf karena ada acara satu lagi. Kalau tidak kami mengadakan acara juga pada malam hari ini. Besok insya Allah saya akan balik menuju daratan. Lain kesempatan insya Allah. Kepada Abi dan juga kalau seandainya sudah hadir, kalau enggak kita buat acara kelanjutannya tentang masalah pergerakan BMU, Barisan Muda Umat. Saya sebagai ketuanya bergerak di bidang sosial, membantu fakir miskin sebagaimana yang sudah berjalan selama ini. Kalau memang anggotanya sudah ada di sini, tolong dipersilahkan ke panggung. Kalau memang belum ada, artinya belum hadir, insya Allah kita akan bergabung ke tempat Abi Ilyas, dan di sana nanti kalau sudah selesai acara kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana perkembangan BMU dan apa yang akan dilakukan oleh BMU. Yang penting ada yang mau hadir dulu. BMU itu apa? Bukan pergerakan yang akan menghancurkan, tapi BMU itu pergerakan untuk membantu sesama umat Nabi Muhammad.